Power of Herb. Ya, The Power of Herb. Nah, di sini ada subtema, yaitu the five rule to improve the financial health. Jadi 5 aturan dasar sebetulnya ya untuk meningkatkan kesehatan finansial. Nah, oke. Five rule. Nah, di sini rekan-rekan, five rule ya, 5 aturan dasar atau juga disebut juga sebagai 5 keterangan ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ada tulisan di sana Badar ya. Nanti guru besar kita semua akan membahas lebih lanjut sebetulnya 5 keterangan yang terkait dengan Badar ini apa ya. Tapi saya akan jelaskan secara garis besarnya dulu, secara globalnya dulu. Nah, rekan-rekan ya, sebelum nanti kita sampai pada penjelasan nih tentang 5 aturan dasar atau 5 keterangan tadi, atau juga disebut sebagai 5 kunci ya sukses untuk mendapatkan peningkatan finansial. Nah, sedikit saya akan kaitkan dulu ini dengan herbal ya. Nah, perkembangan herbal rekan-rekan ya. Perlu kita sadari bahwa sebetulnya perkembangan herbal ini dari masa ke masa ini kan semakin meningkat ya. Ya, dalam arti memang setiap masa dalam perkembangan herbal ini tentunya setiap masa ke masa teknologinya semakin canggih, otomatis herba yang kita sekarang gunakan ya kemudian juga kita tawarkan kepada PJL ini merupakan herba terbaik ya yang patut kita syukuri juga ya karena kita ada di Gusmus Raksa Jasa yang memiliki ya, produksi herba yang berkualitas. Nah, ini perkembangan herbal. Nah, perkembangan herbal saat ini memanfaatkan ya rekan-rekan yaitu namanya bioteknologi, yaitu disebut juga sebagai bioteknologi merah. Jadi red bioteknologi. Nah, bioteknologi merah ini merupakan cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan ya baik medis maupun komplementer. Nah, seperti sekarang kita geluti. Nah, ini cakupannya meliputi seluruh spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, ya jadi tahap awal, kemudian juga diagnosa dan tahap pengobatan. Ya. Nah, kebetulan di Herba Gusmus Raksa Jasad ini memang sudah menggunakan bioteknologi merah ini, rekan-rekan. Ya, ini perlu diketahui oleh rekan-rekan. Kenapa? Ya, karena memang di Gusmus Raksa Jasad, herbanya ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, baik secara ilmiah maupun nanti secara aplikatif. Kemudian, di sini rekan-rekan bisa lihat, jadi menurut Departemen Kesehatan RI, jadi acuannya ada rekan-rekan. Nah, Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Nah, ini disebut juga, ya sering kita sebut juga sebagai herbal. Ya, jadi istilahnya Simplicia rekan-rekan ya, yaitu bahan alami yang datang dari berbagai macam unsur. Nah, Simplicia ini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, di antaranya ini sebagai pengetahuan ya rekan-rekan ya, supaya menguatkan nanti keyakinan rekan-rekan mengenai penggunaan herba, terutama di Gusmus Raksa Jasa. Yang pertama ada Simplicia nabati. Nah, ini bahan dasarnya dari tanaman ya, karena judulnya aja udah nabati rekan-rekan. Kemudian yang keduanya ada Simplicia hewani. Nah, bahan dasar dari herba Simplicia hewani ini tentunya dari unsur zat yang ada pada hewan. Kemudian juga yang ketiganya ada yang dinamakan dengan Simplicia mineral, ya disebut juga sebagai pelikan. Jadi mineral ini bahan dasarnya diambil dari unsur-unsur mineral yang ada di bumi. Begitu rekan-rekan ya. Jadi herba yang baik adalah herba yang mengandung 3 unsur ini sebetulnya. Nah, luar biasanya di Gusmus Raksa Jasad semuanya sudah komplit. Begitu ya. Nah, di sini diagram herbalnya. Jadi herba ini dibagi 3, seperti tadi yang saya diutarakan di awal, yaitu nabati, hewani, kemudian juga mineral. Nah, jadi kategori pengobatan herba yang tepat dan lengkap tentunya diperlukan oleh klien atau PJL. Jadi PJL ini tentunya memerlukan rekan-rekan kategori pengobatan herba yang tepat dan juga lengkap. Nah, ini kan bisa dibayangkan ya oleh kita semua rekan-rekan. Ketika satu orang PJL sekarang kita berikan herba yang memiliki Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan juga Simplicia mineral. Bisa dibayangkan tingkat efektivitasnya. Nah, kebetulan di kita, di Gusmus Raksa Jasad, semuanya ada. Ya, jadi nggak cuma nabati, nggak cuma hewani, bahkan unsur mineral pun ada di kita.
Nah, ini luar biasanya, ya rekan-rekan. Nah, jadi patut dipertimbangkan oleh rekan-rekan bagaimana supaya nanti PJL ini lebih bisa cepat begitu ya dalam proses penyembuhannya, tentunya harus melibatkan ketiga unsur ini. Sehingga ya diperlukan proses bioteknologi yang tidak hanya herbal dari Simplicia nabati, nah di sini ya, namun harus juga dari Simplicia hewani dan Simplicia mineral. Oke, selanjutnya. Nah ini ya, ini sebagai pemahaman juga bagi rekan-rekan. Jadi Simplicia hewani adalah Simplicia yang dapat berupa hewan utuh ya, atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Misalkan minyak ikan, madu. Nanti kita akan ada ya produk-produk madu nih. Di antaranya RPGM, kemudian juga madu abad, ada juga HB Core. Kemudian juga feromon. Nah, ini juga feromon termasuk unsur atau zat yang ada di dalam hewan, rekan-rekan. Ya, dan di kita sudah terkandung ada ya di parfum feromon. Nah, ini manfaatnya luar biasa tentunya. Dan lainnya yang memiliki manfaat dalam proses perbaikan sistem organ pada manusia ya, baik yang berdampak fisiologis maupun psikologis. Jadi herbal yang baik ya tentunya berdampak bukan hanya dari satu sisi saja ya, tapi berdampak juga secara fisiologis ya fisik maupun secara psikologis. Nah, selanjutnya di sini Simplicia hewani dan mineral. Nah, ini mineral. Nah, Simplicia mineral atau disebut juga pelikan, rekan-rekan. Nah, ini berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah. Contohnya serbuk seng, tembaga, dan mineral lainnya. Nah, Simplicia memiliki Simplicia mineral ya memiliki banyak keunggulan antara lain efek sampingnya relatif lebih kecil, adanya komposisi yang saling mendukung untuk mencapai efektivitas pengobatan dan lebih sesuai untuk penyakit metabolik dan degeneratif. Nah, Simplicia mineral tergolong unik karena selain pengobatan berupa oral namun juga dapat digunakan dari luar ya atau dipakaikan. Nah, rekan-rekan bisa bayangkan ya, sekarang bisa dibayangkan oleh pikiran rekan-rekan sebetulnya herbal apa yang ada di kita nih yang memiliki bahan mineral yang terkandung dari dalam bumi ya dan itu tidak hanya dioralkan rekan-rekan atau diminumkan tapi juga dipakai ya pasti rekan-rekan sudah bisa menebak ya. Nah ini produk yang luar biasa ya yang ada di kita. Nah di sini rekan-rekan jadi Simplicia hewani dan mineral GM. Nah, produk herbal merupakan rangkaian produk yang telah melalui uji bioteknologi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, termasuk dalam uji bioteknologi pada Simplicia hewani dan mineral yang terkandung dalam produk GM. Nah, rekan-rekan ya, sudah mulai ya, sekarang sudah mulai mengkerucut ya. Jadi untuk Simplicia hewani yang ada di kita produk herbalnya itu feromon GM. Dan untuk Simplicia mineral di kita produknya yaitu Pandan GM. Ya, jadi bisa dibayangkan rekan-rekan ketika satu orang pasien sekarang menggunakan seluruh herbal yang memiliki nilai Simplicia yang berbeda ya. Di antaranya tadi nabati, hewani dan mineral. Nah, di kita seluruhnya ada begitu. Jadi kita yang merupakan anggota ya Gusmus Raksa Jasad harusnya bisa berbangga hati ya. Karena semua potensi sudah disediakan untuk memberikan nanti nilai positif kepada PJL. Nah, sekarang kita sedikit bahas dulu ya mengenai feromon GM nih, yang merupakan Simplicia herbal hewani. Nah, di sini feromon ya, atau feromon adalah zat yang dihasilkan dari tubuh hewan. Zat kimia ini merupakan senyawa alami yang dilepaskan tubuh dan memiliki berbagai fungsi ya. Nah, zat feromon sering diartikan sebagai zat pengubah perilaku. Nah, ini zat feromon ini rekan-rekan ya sering dinamakan atau diartikan sebagai zat pengubah perilaku karena bisa memberikan efek peningkat ya mood dan energi. Jadi pengubah perilaku di sini adalah memberikan dampak positif bagi perilaku seseorang. Yang asalnya moodnya negatif bisa menjadi mood positif ya. Seseorang yang bisa menjaga moodnya selalu positif, bisa dibayangkan perilakunya ini akan selalu positif ya, bersemangat gitu ya, berenergi dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, di sini ada 4 jenis feromon dengan berbagai fungsi yang berbeda. Jadi zat feromon ini rekan-rekan ada beberapa jenis. Yang pertama dinamakan signaler feromon. Nah, ini sebagai peningkat hormon kasih sayang. Kemudian juga ada modulator feromon.
Nah, ini sebagai peningkat energi baik secara fisiologis dan psikologis. Jadi fungsinya untuk meningkatkan energi ya, baik secara kejiwaan maupun secara fisik begitu. Kemudian juga ada releaser feromon. Nah, digunakan sebagai daya tarik seksual. Ini luar biasa nih ya. Kemudian juga ada primer feromon. Nah, ini berdampak pada perbaikan kinerja atau organ tubuh kita. Nah, feromon GM memiliki bahan dari 4 jenis feromon tersebut. Jadi memang sudah dimix ya menjadi satu kesatuan utuh. Maka lahirlah feromon GM begitu rekan-rekan. Ya, jadi feromon GM ini merupakan satu kesatuan feromon dari 4 jenis feromon ya yang disebutkan tadi. Oke, next dulu. Nah, ini ya beberapa manfaat feromon yang mungkin rekan-rekan sudah ketahui ya. Jadi meningkatkan produksi zat feromon dalam tubuh untuk meningkatkan aura diri, kemudian juga meningkatkan gairah seksual, memudahkan dan membentuk hubungan interpersonal, ya, membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks dan nyaman, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mengendalikan stres. Ya, jadi memang feromon ini betul sekali rekan-rekan kalau disebut sebagai zat pengubah perilaku ya. Karena dengan membuat mood kita meningkat, maka perilaku kita pun juga akan lebih positif ya dalam keseharian kita. Nah, kemudian rekan-rekan, ini Simplicia herbal mineral yang terkandung di dalam Pandan GM. Nah, ini batu giok rekan-rekan ya, adalah jenis batuan yang tersusun. Nah, ini dari mineral, ini berbagai macam mineralnya, ada jadit, neprit dan lain sebagainya ya. Nah, mineral penyusun batu giok, nah ini adalah padatan senyawa kimia homogen anorganik yang berbentuk kristal dan terbentuk secara alami. Jadi ada proses alamiah di sini rekan-rekannya. Jadi bukan proses buatan ya, tapi proses alamiah yang membuat Pandan GM ini unggul begitu ya. Oke. Dari berbagai bebatuan batu giok dan turmalin, nah dari berbagai bebatuan maksud saya, nah batu giok dan turmalin adalah yang paling efektif. Nah, ini menjadi catatan rekan-rekan untuk peningkatan temperatur suhu kulit di tubuh, nah, percepatan sirkulasi kulit darah dan juga menunjukkan potensi yang besar sebagai bahan mentah alat kecantikan. Ini kalau secara global ya. Nah, energi ternyata secara ilmiah dipancarkan oleh batu giok dan disebut sebagai sinar inframerah jauh. Ya, ini juga sebagai bahan informasi nih untuk rekan-rekan. Nah, sinar inframerah jauh inilah yang membawa efek menguntungkan bagi organ tubuh manusia, terutama baik untuk kulit, peredaran darah, vitalitas sel kulit, dan lain-lain. Jadi luar biasa rekan-rekan manfaatnya. Kenapa dibahas kulit? Karena memang di awal kita ya, ketika kita menggunakan Pandan GM langsung bersentuhan dengan kulit kita. Ya, dan manfaatnya nanti akan tersebar ke seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ya, Pandan Wulung Giok Brajageni. Nah, ini manfaatnya seperti yang rekan-rekan ketahui ya, banyak sekali rekan-rekan ya, melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, penetral racun, kemudian juga memperlambat penuaan dini dan lain-lain ya, sampai juga memang untuk ya ini ya, meningkatkan mood termasuk juga menghilangkan stres. Jadi antara feromon dan Pandan ini merupakan sebetulnya kalau menurut saya satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Ya, artinya kalau klien yang menggunakan feromon ditambah juga dengan menggunakan Pandan yang dia pakai, nah ini efeknya akan meningkatkan energi sekaligus mood di dalam diri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perlambang ya, the power of herb. Nah, ini the 5 rules. Nah, ini perlambangnya rekan-rekan. Nanti sebetulnya guru besar kita semua akan memaparkan jauh lebih dalam ya. Nah, 5 aturan atau keterangan dasar untuk mendapatkan benghar badar. Ya, ini menarik nih, benghar badar itu apa? Nah, secara pasti alam, Pancaloka benghar badar, 5 keterangan benghar badar. Jadi, Pancaloka benghar badar ini adalah 5 keterangan benghar badar. Jadi, kaya secara finansial, ditambah lagi nih dengan badarnya nih ya. Jadi lebih kuat begitu ya, nilai sugesti sekaligus juga nilai kenyataannya, nilai realnya rekan-rekan. Nah, apa sih yang dinamakan dengan 5 aturan keterangan dasar untuk mendapatkan benghar badar ini? Nah, badar ini rekan-rekan merupakan singkatan sebetulnya ya, kalau diuraikan, jadi uraian begitu. Ya, 5 rule GM, ya 5 aturan atau keterangan dasar. B-nya yaitu berkomunikasi secara bijak. A-nya aksi atas dasar kemampuan,
Kemudian D-nya dapatkan tema yang tepat. Kemudian juga A-nya afirmasi melalui doa yang positif. R-nya rancang lingkaran persaudaraan. Jadi kalau kita memang pengen benghar badar, nah 5 hal ini harus kita lakukan, ya, terutama dalam keseharian kita, rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, ini secara pasti budaya. Nah, B ini adalah berkomunikasi secara bijak. Nah, kalau dalam bahasa budayanya, dengekeun tur heueuhkeun, dengarkan dan iakan. Nanti guru besar kita semua akan memaparkan jauh lebih dalam. Kemudian A-nya aksi atas dasar kemampuan. Lakukan naon anu bisa dilakukan, lakukan apa yang bisa dilakukan. Intinya seperti itu. Kemudian D-nya dapatkan tema yang tepat. Judulan barang bawaan. Kasih judul barang yang dibawa. Nah, itu ya termasuk juga produk kita yang kita bawa ke PJL. Kemudian A-nya afirmasi melalui doa yang positif. Jadi doakan begitu ya. Doakan diri kita sendiri, doakan juga PJL-PJL kita misalnya atau rekan-rekan kita supaya berada dalam keadaan yang positif. Kemudian R-nya adalah rancang lingkaran persaudaraan, jaga silaturahmi atau menjaga silaturahmi ya. Nah, benghar ini rekan-rekan seperti yang kemarin mungkin ya rekan-rekan yang masih ingat ya minggu kemarin Buya mengatakan benghar ini adalah benget kajaga harapan kariksa. Nah, nanti guru besar kita semua akan memaparkan jauh lebih dalam lagi. Nah, jadi secara gambarannya seperti ini rekan-rekan. Untuk mendapatkan benghar badar, berarti rumusannya adalah tadi, benget kajaga harapan kariksa. Nah, di akhir, nah ini menarik rekan-rekan, moal balik muntah kontan, gitu ya. Jadi kontan ini apa? Kontan untuk konstan, konsisten dalam pendapatan. Jadi kontan ini kalau misalnya dalam bahasa penjualan ya rekan-rekan ya, dalam bahasa penawaran. Jadi kontan ini kan tunai ya. Kalau bisa sebisa mungkin ketika kita menawarkan produk, kemudian juga terjadi closing, ya closing yang baik itu tentunya adalah closing yang tunai pada hari itu juga, rekan-rekan, pada detik itu juga. Kenapa? Ya untuk konsisten dalam pendapatan. Makanya ada istilah, jika ingin konsisten dalam pendapatan atau jika ingin konstan, maka harus kontan. Nah ini secara spesifiknya nanti akan dibahas oleh guru besar kita. Nah, ini sebagai penutup, the power of health, the 5 rule to improve financial health. Perhatikan bagaimana kita mendapatkan uang dan mengeluarkannya. Ya, jadi memang perlu ada pencatatan ya supaya nggak lupa rekan-rekan ya. Kemudian juga perlu adanya mekanisme penyimpanan yang baik. Nah, Koropak merupakan manajemen keuangan paling simpel dan efektif untuk membuat finansial kita makin sehat. Nah, makanya berulang kali kalau kaitannya dengan sisi finansial pasti Buya membahas ini ya Koropak begitu. Oke.